Ya? Ya. Oke. Kalau pertanyaannya ditujukan kepada siapa, nah jemaat tersebut yang menjawab ya. Kayaknya ada bocoran ya? Enggak ada hadiah, enggak. Oh enggak. Baik, ya. Oke, saya persilakan 3 penanya pertama yang boleh bertanya. Waktu kita 30 menit Bapak Ibu. Ya, silakan. Bapak satu, ada lagi Bapak dulu ya. Oke, kita persingkat. Di sini boleh Pak, langsung Pak. Di tempat perkenalkan lagi ya Pak. Selamat siang teman-teman semua. Saya Chris dari GKI Pausigun. Oh, panelisnya mau maju dulu nih panelisnya. Oh, siap. Siap. Saya Chris dari GKI Gunung. Pertanyaannya sih cukup cuma satu aja, simpel. Dan ini acara klasis ya. Dari tadi sih saya menyimak lebih banyak mengutarakan seputar konten, bagaimana mendeliver konten, bagaimana kita menjadi Alkitab terbuka. Tapi juga ada satu tadi disinggung bahwa bagaimana relevansinya dengan Gen Z atau generasi ke depan, yang itulah yang akan menjadi jemaat khususnya di klasis gitu. Ketika bicara soal digital itu mungkin jauh ke depannya juga akhirnya akan menjadi bagaimana supaya dia tetap relate, bagaimana kita satu kata sebetulnya bagaimana CRM-nya, customer relation managing-nya gitu kan, atau kita jemaat relation managing. Ketika sebuah gereja itu relation managing-nya juga belum digital, itu bagaimana nanti untuk mengkosi jemaat pengelolaan jemaat gitu. Jadi apakah memang uh, pelatihan mandiri simul ya, tapi juga pelatihan seperti digital gitu, coding, membuat aplikasi gitu kan. Itu kan sebagian besar adalah bagian dari manajemen gitu, aplikasi-aplikasi gereja gitu. Jadi pelatihan-pelatihan soal coding, soal membuat aplikasi yang akhirnya tujuannya adalah menjadi digitalisasi church management gitu. Seperti itu aja sih pertanyaan saya. Apakah cukup jelas pertanyaannya? Ditujukan ke siapa? Oke, silakan. Mungkin ada yang notulen? Bagaimana Atas Pak? pertanyaan ini ada yang notulen, maksud saya supaya bisa kecatat, supaya terreport ya. Oh, notulen. Ya. Oke, direkam ya. Oke. Caroline tadi mana? Baik. Oke, makasih atas pertanyaannya dari GKI Pasigunung ya. Oke, baik. Jadi begini, kami dari klasis, kalau rekan-rekan mengingat bahwa seperti survei tadi yang ini, bahwa kita lakukan survei supaya kita bisa tahu pendataan. Jelas. Yang pertama itu. Yang kedua, kenapa atas pertanyaan tadi Pondok Indah bahwa kenapa dilakukan lagi sama atau tidak? Karena kami pikir pertama bahwa pengurusnya yang lalu sama sekarang berbeda. Untuk BPMK sama komisi. Yang kedua adalah kemungkinan pengurus-pengurusnya dari 14 gereja ini kemungkinan berbeda. Makanya kita data. Kita data, terus plus minusnya itu apa saja sih yang masing-masing dari gereja yang ada, apakah mungkin cuman hanya oleh streaming atau apa segala macam sampai posisinya di mana. Nah, itu kita data, teman-teman nanti akan kita masukkan ke grup. Tolong jangan keluar dari grup ya, karena kita masukkan ke grup, disitulah kita komunikasi. Karena dari Komisi Digital Ministry ini kita lagi melihat kira-kira kebutuhan dari masing-masing jemaat apa. Nanti setelah itu kita akan melakukan pasti pelatihan-pelatihan supaya bisa memenuhi kebutuhan tersebut.
Tapi paling penting dari pertemuan ini, kesatian ini, bahwa kita menyamakan persepsi tentang digital ministry itu apa sih. Tinggal yang kira-kira kebutuhannya gereja A, misalkan kebutuhannya apa segala macam, itu kita akan bantu untuk diantaranya pelatihan-pelatihan. Sampai mungkin jalan keluarnya apa yang harus bisa dilakukan segala macam. Karena teman-teman ini semua nanti adalah penerus dari digital ministry-nya Klasis, intinya gitu. Jadi sudah pasti nanti akan ada pelatihan, pembinaan apa segala macam, dan kita memang lagi mau membuat apa yang harus kita lakukan, termasuk kalau pelatihan seperti Cinere lakukan, mungkin kita membuat kurikulum bersama untuk apa saja yang kita harus lakukan, seperti program-program software yang harus dilakukan di gereja segala macam itu. Itu saja. Yang jelas, Pak? Apakah menjawab Pak dari Palsi Gunung? Ya, ya. Jadi intinya sesuai data tadi, hal-hal yang perlu kita input, kita catat nanti kan, artinya di dalam grup itu nanti kita adakan pelatihan-pelatihan sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman. Memang Klasis ini kan nggak mungkin seperti jemaat ya. Hari ini kita bulan depan bisa di-action. Kalau kita kan harus nunggu PMK 1 tahun lagi nih dia persidangan. Nah itu kesulitannya. Karena apa? Maklum kapal induk besar nih kan untuk merubah 1 derajat nih cukup waktu 1 tahun gitu loh. Itu saja. Jadi makanya apa yang keperluan kebutuhan dari teman-teman dari 14 jemaat ini kita catat, nanti menjadi program di tahun 2025-2026. Yang pasti nggak mungkin nanti bulan April Maret segala macam, karena anggaran yang itu baru akan didoknya di PMK 2025 ini bulan Juli. Ya, itu saja. Makasih. Terima kasih Pak. Selanjutnya ada yang, ya silakan Pak, boleh. Ya, perkenalkan saya Adi dari GKI Celodong. Saya tertarik dengan AI. Tadi Pak Sido sudah bilang tentang AI. Pak Sido kan memperlihatkan sebuah AI yaitu Caroline menjelaskan tentang program kerja GKI Cinere. Pertanyaannya itu, apa potensi resiko atau dampak negatif dari menggunakan AI di bidang ministry? Terus bagaimana langkah gereja untuk mitigasi resiko tersebut tapi tetap inovatif? Karena contoh dampak negatifnya itu Caroline atau AI itu bisa disalahgunakan oleh oknum untuk memperluas informasi-informasi hoax atas nama gereja. Gitu sih Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Terkait AI itu balik lagi ke pelayanan kita, di mana kita harus naruh hati sih. Kita pernah uji coba, saya ambil foto Pak Guntur keliling gitu ya, terus pendeta kita, terus saya stok suaranya nggak saya ambil, tapi saya ambil dari AI. Saya bikin dia lagi khotbah, saya kasih ke Pak Guntur, Pak, saya tinggal bikin library suaranya Pak Guntur, daripada susah-susah kita bikin renungan harian, harus syuting, edit dan segala macam. Saya stok suaranya Pak Guntur, selesai nih saya bikin renungan. Cuma tadi benar bahwa ketika kita lakukan itu, yang melakukan kita nggak punya hati, bikin aja khotbahnya salah, bubar itu. Karena pasti akan dilihat adalah bahwa kok pendeta kita ngomong kayak begitu ya. Pasti, dan bisa dilakukan oleh teknologi. Jadi baik lagi ke kita, mau sejauh mana AI kita libatkan dalam pelayanan. Tapi teman-teman di Ampera juga sudah mulai masukin backbone untuk ininya pakai ChatGPT. Saya pernah juga ikut seminar sama, saya lupa yang di Solo tuh, sabda.ai, kalau nggak salah mereka punya platformnya, itu mereka bikin sendiri, tidak ikut chat GPT versi berapa, tapi mereka bilang begitu pertanyaan di luar, misalnya contoh rekomendasi, agama mana yang paling oke untuk dipeluk sama umat manusia sekarang ini. Banyak beberapa yang lari, tapi baik lagi lihat penciptanya siapa. Mohon maaf,
banyak beberapa kan Muslim paling oke, karena paling ini segala macam. Ternyata di balik itu semua diproduksi sama mereka. Nah, kalau nggak salah sabda.ai itu di screening sama mereka, jadi tidak bulat-bulat diambil dari ChatGPT. Nah, kita juga sempat lihat webnya punyanya Ampera, oke tuh sempat terpikir sama kita untuk develop ke arah sana. Cuma khawatir ketika kita tidak bisa monitor itu ada miss-nya, akhirnya jadi backfire. Itu yang belum. Nah, balik ke tadi si Caroline, kalau pencipta namanya balik lagi ke Pak Bambang ya. Itu sebenarnya sih customer care by online yang sebetulnya punyanya salah satu itu ya. Nah, tapi nggak apa-apa. Kita artinya ada begini. Ketika kita menyampaikan sebuah presentasi, idenya awalnya adalah bahwa kalau kita sampaikan seringkali terlalu panjang dan melebar kemana-mana. Kita dibatasi sama durasi. Si Caroline inilah yang kita pakai untuk membantu kita menjelaskan supaya boleh ngelihat ini tayangan, dia jelasin A, B, C, strukturnya rapi, bahasanya oke, nggak melebar kemana-mana secara durasi. Jadi sementara penggunaannya kita batasi untuk hal-hal tertentu. Nah, baik lagi ke teman-teman pelayanan bahwa seberapa besar pengaruh AI mau kita berdayakan di pelayanannya kita. Itu aja sih dari saya, mungkin bisa menjawab. Baik, terima kasih Pak Asido. Ada satu penanya lagi, oke baik, dari GKI Cinere, silakan Pak Edward Patiwael. Selamat siang. Saya pertanyaannya lebih kepada BPMK. Ya, bagaimana dari program kegiatan Jariku ada di komisi sebelum sekarang itu komisi digital ya. Tadi sempat saya tanya dengan Pak Tom, apa beda komisi dengan bidang? Apakah komisi ini udah dilebur jadi bidang? Ternyata komisi itu sendiri. Saya dengan tadi yang Pak Bambang bilang, nanti bertanya yang di sini termasuk di grup di bidang. Sedangkan waktu lalu dan bukan komisi sudah lakukan hal yang sama, minta dari gereja waktu itu masih 13 dari 13 gereja itu minta waktu itu juga sudah kita coba ya, dan yang ambil itu juga dari Dewan yang melakukan lalu yang juga aktif masih dulu. Nah, sama ini. Tapi ada beberapa kendala yang munculnya adalah di masalah vendor. Sehingga ini tidak jalan. Jadi bukan bagus banget. Kalau benar terjadi itu ada keuntungan memberikan informasi dan apa kegiatan itu bagus banget. Tapi bagi saya yang pertanyaan saya adalah ini mana? Apakah di komisi kegiatan Jariku ini hilang? Lalu bikin lagi di bidang. Nanti kalau ada pengurus baru lagi yang ini mati lagi, bikin lagi dari baru. Oke, iya. Ada satu kesimpulan. Saya tertarik tadi gereja mana membuat satu ini yang ini yang sekitar di pengurus mana kan? Kita tahu ini. Ya, saya jawab bisa Pak. Saya Ya. Ya. Ya, saya mau jawab bisa Pak, yang Jariku itu. Ya. Iya, Jariku itu ketika saya menjadi pendamping Komisi Digital Ministry Classes. Jadi Jariku itu juga itu program yang bagus. Tetapi kita kembali lagi karena ini kecelakaan
COVID. Jadi Jariku ini kan ada developernya, ada yang membuat. Nah, tim dari mereka itu ada yang jadi korban COVID. Dan kebetulan yang menjadi korban COVID itu adalah yang membuat program ini, developernya. Jadi dia yang membuat dan yang lain hanya membantu gitu. Ini meninggal. Nah, makanya ketika kami menemukan masalah, lalu kami meminta coba ini dibuat betul, coba dibenerin. Itu berbulan-bulan kok tidak jalan. Kami tanya lagi, kapan? Oh nanti baru di ini. Saya menduga. Ini jangan-jangan otaknya ini yang jadi korban COVID. Saya tanya, benar ternyata. Nah dari situ artinya orang ini nggak bisa berbuat apa-apa. Sudah kami usahakan, kami dorong supaya ini segera diperbaiki, tetapi tidak baik-baik juga. Akhirnya dengan berat hati, daripada ketika di launching nanti menjadi hal yang tidak baik, jemaat melihat ini program kok setengah hati, tidak bagus, banyak bugnya, banyak problemnya, akhirnya itu di drop dengan sangat berat hati. Karena apa? Tidak bisa diapa-apain. Bahkan ada pernah coba kita bongkar sendiri. Ya tetap nggak berhasil. Mungkin ada kode-kode yang hanya dimiliki oleh, saya nggak tahu juga ya, mungkin ada kode-kode yang hanya diketahui oleh orang itu. Sehingga ya itu akhirnya Jariku itu yang seharusnya bagus, kami sudah coba upload di Play Store, sudah coba download, tetapi ketika memasukkan berita dan segala sesuatu itu tetap mengalami kendala. Jadi masalahnya bukan manusianya, bukan kesalahan developernya, tetapi kecelakaan karena COVID itu. Seandainya tidak ada COVID, ini program pasti bagus banget. Nah, jika ini periode nanti ke depan hendak melahirkan Jariku lagi, entah nanti istilahnya apa ya, itu bagus sekali sih ketika orang melihat lalu dapat mendapat informasi yang banyak. Karena saya berada di sana ketika program ini mulai dibuat sampai jadi, di launching, banyak masalah dan akhirnya dengan berat hati BPMK mendrop itu. Mungkin begitu Pak jawabannya. Terima kasih. Jadi sudah ya. Saya mau buka yang QR code dulu ya. Ini ternyata sudah ada yang masuk pertanyaan-pertanyaannya. Ini saya akan bantu bacakan dari anonimus pertama ya. Oh, tanpa nama maksudnya. Ya. Pertanyaannya langsung siapa yang bisa menjawab ya. Apa objektif dari kegiatan Kesatuan Hati Digital ini dan apa langkah praktis yang disiapkan oleh Klasis dalam mendukung pelayanan digital di tiap gereja? Klasis nih berarti pertanyaannya. Atau Pak Bambang ya mewakili Klasis, silakan Pak. Kalau yang pertama kayaknya tadi sudah saya jawab ya. Untuk kita kumpulkan, terus nanti kita data kebutuhan-kebutuhan apa, nanti kita lakukan pelatihan. Itu saja. Terima kasih. Silakan. Langkah praktis. Sudah dijawab juga? Masih yang pertanyaan pertama? Rasanya sudah termasuk ya? Ya, oke. Semoga menjawab pertanyaan ya, yang pertama ya. Pertanyaan kedua, bagaimana strategi yang efektif menjaring SDM digital yang bersedia duduk di jabatan struktural BPJ? Ya. Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Saya boleh Asido. Karena mencari SDM tuh. Iya. Pak Bambang lagi. Ini karena pengalaman pasti ya Pak Bambang. Ya, memang semua seorang pelayan itu adalah semuanya tanda petik pasti kejebur karena dipaksa. Ya, betul ya. Jarang ada
seperti anak-anak sekolah minggu. Siapa yang mau baca Alkitab? Saya, betul ya? Siapa yang mau berdoa? Saya. Tapi gini, siapa yang mau jadi penatua? Diam semua kan? Siapa yang mau jadi BPJ ini nih? Pasti diam semua. Iya kan? Nah, artinya apa? Kita semua di sini itu sudah pasti agak dipaksa dan diceburin. Tapi kita kembali lagi bahwa bagaimana hati kita menerima ucapan syukur kepada Tuhan yang Tuhan sudah memberikan luar biasa berkat kepada kita. Itu saja. Sesulit-sulit apapun, berat-berat apapun tantangannya, waktunya apa, kalau kita percaya bahwa ini semua adalah perintah, ingat ya, perintah dari Tuhan, pasti kita bisa melakukannya dengan baik. Karena yang mengatur waktu bukan kita, tapi Tuhan. Iya kan? Siapa tahu aja kita nggak ini, tatanya besoknya udah nggak ada kan bisa. Ya kan? Jadi tergantung dari kitanya, satu. Yang kedua, dalam melakukan dalam melakukan pendekatan itu kita memang benar-benar mempunyai trik yang misalkan waktu dulu mungkin Bang Asido dan Bang Kak Andita dan Bang Andre, orang-orang awalnya dari Komisi Pelayanan Digital itu, kemungkinan kalau orang lain yang minta itu belum tentu mau. Jadi harus the right man and the right place. Ya kan? Jadi ada suatu kedekatan, ada suatu, sehingga si orang itu juga nggak enak nolak. Bagaimana orang yang mengajaknya aja. Ya kan? Yang ketiga, orang itu yang mengajaknya harus punya cerminan yang baik. Jangan ngajak, totonya nggak terjun. Gitu loh. Jadi kan, lu udah ngajak-ngajak tapi nggak lo nggak serius gitu loh. Jadi kita sama-sama melakukan segala sesuatunya. Kebersamaan itu penting karena kita nggak mungkin jalan sendiri semuanya. Itu saja. Ibu Fiona. Baik. Oh, Pak Eko mau menambahkan, silakan. Ini pertanyaannya sebenarnya bagaimana strategi yang efektif. Jadi kalau dari orangnya sendiri, kalau menurut Pak Bambang, bagaimana cara membuat orang itu, kamu tahu ya, ini panggilan Tuhan, nggak boleh nggak ini kan gitu Pak jadinya. Strategi efektifnya jadi begitu. Kan belum semua punya kesadaran. Ya, silakan Pak Eko. Saya belum pernah melihat di sebuah gereja ada booth tentang pelayanan. Saya belum pernah lihat. Kita punya aser, tapi nggak punya greeter. Gitu ya. Saya baru mendorong Majelis Jemaat di GKI Geraha Raya untuk membuka booth pelayanan. Di mana di situ ada petugas, dan setiap hari Minggu petugasnya saya target 2 orang ditarik. Ada ketemu orang ditarik ke booth pelayanan, kami di GKI Geraha Raya punya pelayanan ABCDE, dijelaskan. Dan kemudian kira-kira mau milih yang mana? Kita kasih brosur. Dah, kalau belum sempat jawab sekarang, jawab minggu depan. Nomor teleponnya berapa? Nah, minggu depan kita tanya, bagaimana? Mau pelayanan apa? Ini jarang dilakukan oleh GKI. Saya jarang melihat itu. Kita punya aser, cuma mengatakan selamat datang, silakan duduk. Tapi kita nggak punya greeter. Di mana? Ditarik. Ketemu dengan anggota jemaat, apa kabar Pak, Bu? Mari kita duduk di sini. Ditanya, bagaimana kabar usahanya? Pekerjaannya, keluarganya bagaimana? Oke, kita doa ya Bu, kita doakan. Itu Bapak Ibu, kalau seminggu 3 orang aja Bapak Ibu. Itu ada banyak gereja, anggota gereja yang hatinya kepada gereja. Datang bukan hanya sekedar datang, tapi aku disambut. Itu kalau kita mencari pelayan, mudah sekali. Tapi jarang yang melakukan. Entah kenapa saya tidak tahu. Itu kayaknya kalau dilakukan kita nyari ini yang pelayanan digital apa, mudah banget. Karena begitu ada jemaat baru, kami kunjungi, di dalam perkunjungan itu satu yang harus ditanyakan adalah kemampuannya apa. Senengnya apa? Ada yang seneng nyanyi, ada yang seneng musik, itu terungkap semua. Tinggal kita, oke ya,
oke langsung kita kasihkan kepada komisinya, kasihkan kepada timnya, tolong ini hubungi. Nah ini akan mudah sekali, ya mungkin Geraha Raya masih sedikit orangnya ya, masih sekitar 400-an. Tapi ya itu, ini kemarin kita mencari orang untuk ngurus perizinan, dapat dari anggota jemaat, dan Februari kita ngurus, perizinan sudah keluar. Jadi GKI Geraha Raya sudah menjadi gereja resmi yang diakui oleh masyarakat dan negara. Hanya dalam waktu kurang dari 1 tahun. Februari ngurus, Desember keluar izinnya. Nah ini didapat dari itu Pak. Nanti kalau dilakukan gampang sekali nyari pelayan. Mungkin itu tambahan saya. Ya baik, ini pertanyaannya mirip ini. Yang berikutnya itu menurut Pak Asido, tip and trick yang pas untuk menarik jemaat muda ikut dalam pelayanan digital. Lalu menurut Pak Eko sebagai pendeta jemaat, bagaimana gereja bisa mendorong pelayanan digital? Rasanya tadi udah menjawab ya Pak Eko ya. Dan yang itu juga udah cukup menjawab, atau ada masukan lain dari Pak Asido untuk menarik jemaat muda? Oke. Ini juga tantangan sama seperti teman-teman yang lain, pasti jemaat mudanya. Gap generasi nggak bisa kita pungkiri. Jadi awal-awal juga saya sama beberapa teman tadi kalau udah disinggung, wah generasi gennya banyak banget ya. Saya juga bingung manggil apa gitu. Nah, generasi senior lah anggapnya yang mencoba mendekati teman-teman yang generasi muda itu juga fail melakukan pendekatan untuk meminta mereka terlibat di pelayanan. Nah, kita godok ini juga tidak sebentar. Untuk cari nemu formulasinya itu kita perlu setahun lebih kalau nggak salah. Akhirnya kita salah satu tadi dikenalin sama Dita, nggak ada orangnya, Mas Denny, wakil ketua di KPD. Dialah yang volunteer karena dia membidani live streaming hari Minggu, berinteraksi sama teman-teman remaja dan pemuda yang jadi volunteer. Kita punya sekitar 40 orang volunteer multimedia yang pegang kamera, presenter, sama audio. Itu model pendekatannya adalah bahwa lewat mereka, Valen koordinatornya Multimedia boleh berdiri Ren. Nah ini salah satunya juga yang jadi pentolannya kita untuk mendekati teman-teman yang muda itu. Karena jujur kita mengalami fase juga, saya sempat stres juga, gimana ya cara ngomongnya sama mereka. Akhirnya suka nggak suka kita harus cari yang sefrekuensi. Itu yang bisa kita lakukan, karena dia modelan kayak kalau tadi kayak Pak Bambang, ini perintah Tuhan kalian harus melayani, nggak kena bubar dia, nggak bisa. Jadi harus sama-sama, yuk kita sama-sama. Jadi pelayanan itu adalah sebuah hari yang seru. Mau belajar apa? Kamera, oke. Mau belajar apa? Propres, oke. Audio, boleh. Itulah sebabnya kami membuat pelatihan untuk pelayanan di multimedia, pelayanan di sound system berdasarkan needs dari teman-teman remaja dan pemuda. Kak, bikin pelatihan dong. Oke, boleh. Kalian butuh apa? Sound system. Panggil trainernya di sini, kita bikin pelatihan. Waktu itu peserta juga banyak. Dari 40 yang ikut pelatihan, 17 komit melayani. Jadi mungkin caranya itu yang bisa kita sharing. Terima kasih Kak. Terima kasih. Ini pertanyaannya kebanyakan memang tentang SDM juga ya. Nanti sebelum, kalau saya sih sedikit tips aja ya, mungkin ya, saya praktisi di SDM. Tak kenal maka tak sayang. Bagaimana dia mau melayani kalau dia nggak kenal, gitu kan? Pertama ya kita harus kenalin dulu apa ini rumah kita, rumah siapa, bagaimana, kemudian baru kita ajak dia ke komunitas yang sesuai sama dia, sesuai usia, menurut saya ya. Nah makanya tadi demografi itu penting banget. Kalau di sini ya dia kalau diajak temennya pasti mau gitu. Apalagi anak Gen Z itu maunya temen. Ya, kita punya persekutuan perempuan Bapak Ibu. Ya, di sini persekutuan perempuannya solid banget. Jadi kalau diajak kemana aja jadi aser 20 orang besok udah ada langsung cepat gitu loh. Dan bapak-bapak juga ya, panitia ABCD itu nggak sulit gitu loh, maksud walaupun memang kadang nyari ketua itu karena keterbatasan waktu. Tapi itu sekedar my humble opinion. Oke, pertanyaan terakhir ya, ini kurang lebih sama sih, tapi ada pertanyaan, apa strategi 3 tahun ke depan yang akan dilakukan oleh Digital Ministry Classes dalam membantu permasalahan utama setiap gereja, yaitu SDM. Jadi strateginya nih 3 tahun ke depan, Classes. Tadi udah disampaikan belum? Udah ya? Udah? Jadi nggak perlu disampaikan lagi?
Oh iya, tadi udah saya sampaikan Udah bahwa ya? kita buat grup dan nanti kita latih dan itulah yang kita membagikan apa namanya edukasi untuk teman-teman di masing-masing gereja. Satu, yang kedua adalah mengajak teman-teman ini semua menjadi volunteernya Klasis dalam bidang digital ministry. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya rasa waktunya sudah cukup ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Baik, silakan Bapak-Bapak boleh kembali ke tempatnya. Kita akan mengakhiri, tapi sebelum diakhiri, jangan bosan dulu ya. Oh, oke, kita ada closing statement ya. Closing statement itu akan disampaikan oleh Pak Aubing. Dan juga nanti doa penutup. Untuk pertanyaan tadi 3 pertanyaan yang di sini ada 2 hadiah. Siapa yang bisa menentukan untuk pemberian hadiahnya? Tadi pertanyaan dari GKI Palsi Gunung, terus GKI Dong dan GKI Cinere. Kayaknya Cinere ngalah dulu ya. Saya undang yang dari Palsi Gunung dan Cilodong. Tadi yang bertanya silakan Pak. Akan disampaikan oleh Pak Bambang, boleh Pak? Ya Pak Bambang. Nanti foto-foto. Ya ini pertanyaannya supaya termotivasi lagi hadir ya Pak. Oke, ini dari GKI Palsi Gunung. Keren loh tumblernya. Ya. Ya. Dan dari GKI Cilodong. Ini jemaat terbaru. Jadi Pak Edward sekarang ada 14 Pak. 14 jemaat bukan 13 lagi ya. Oke, wah tumblernya batik, jadi mukanya kayak batik ya nanti ya. Soalnya punya QR code. Oke, baik. Ini pantun dulu apa penutup dulu ya? Penutup dulu deh. Silakan executive summary kalau kata bos saya. Ya, terima kasih kepada Pak Eko, Pak Bambang, dan Pak Asido atas talk show hari ini ya. Sangat memberikan kami inspirasi untuk bisa berkarya lagi gitu ya di dunia digital untuk digital ministry di Jemaat Kajadu. Mungkin sebelum saya menutup, saya mau memperkenalkan teman-teman dari Komisi dan Badan Pelayan Kajadu. Ya, boleh maju ke depan, Pak Tommy, Pak Beno, lalu Pak Bambang, Mas Wensa, lalu Kak Semi, Mas Ramanda, Genji, Mas Ruben, lalu Yeskiel. Boleh maju ke depan. Ya, Bapak Ibu dan teman-teman semua, perkenalkan ini dari BBMK Kajadu, yaitu dari Badan Pelayanan dan juga Komisi, di mana Badan Pelayanan didampingi oleh saya, Aubing, dan juga Pak Tommy, dan untuk komisinya diketuai oleh Pak Bambang. Di sini ada Mas Wensal sebagai sekretaris, dan ada juga Mas Yuyut dari GKI Keboyar Baru sebagai bendahara, tapi nggak bisa hadir ya pada saat ini. Dan di sini juga ada anggotanya, ada Pak Beno, ada Yeskiel, ada Mas Ruben, ada Michael Kenzi, dan ada juga untuk staf media Kajadu ada Mas Ramanda, dan sekretariat ada Mbak Semi. Gitu. Jadi mohon bantuannya Bapak Ibu semua kalau misalkan ketemu atau mungkin ada sesuatu mengenai digital yang mau didiskusikan, silahkan bisa menghubungi kami semuanya untuk bisa kita berkolaborasi bersama. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Bapak-bapak, silakan. Ya, mungkin dari apa yang tadi sudah disampaikan,
kami bisa memberikan catatan bahwa kita ada 3 statement dari setiap narasumber, yaitu dari Pendeta Eko tadi menyampaikan bahwa kita perlu memperlengkapi dengan hal-hal yang kreatif ya untuk bisa mengisi dunia digital dengan hal-hal yang baik, karena memang dari apa yang kita punyai dari handphone saja kita bisa melihat bahwa ada yang baik dan mungkin juga banyak sekali yang tidak baik gitu. Jadi kita harus bisa memberikan sesuatu hal yang baik untuk dunia digital. Lalu dari Pak Bambang menyampaikan bahwa BPMK saat ini menjadi motor untuk pelayanan digital ke depan, memasuki era peradaban baru. Dan selalu percaya tidak ada yang mustahil kalau Tuhan sudah berencana. Amin ya Bapak Ibu semua ya. Dan juga dari Pak Asido menyampaikan bahwa jangan pernah menyerah dan tetap komit bahwa pelayanan kita, ya, klien utama kita adalah Tuhan. Gitu. Jadi Tuhan selalu punya cara yang ajaib untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang berserah. Artinya kita percayalah bahwa mungkin saat ini kita masih berkekurangan, kita tidak punya infrastruktur yang memadai, kita tidak punya SDM yang memadai, tetapi kalau kita mengusahakan gitu ya, itu pastinya ya kita lakukan dengan penuh syukur, penuh keyakinan bahwa itu Tuhan pasti akan jawab. Seperti itu. Dan ya di sini ada 3 hal yang menjadi summary pada pertemuan pada saat ini, yaitu jangan pernah takut untuk mencoba dan memulai. Ya, takutlah kalau merasa pengetahuan kita dan keadaan kita saat ini biasa saja, baik-baik saja gitu. Jadi ini ada sesuatu yang salah berarti gitu ya. Dan yang kedua adalah konflik. Tadi disebutkan juga ya pada saat talk show bahwa konflik ini tidak selalu buruk. Konflik ini bisa menjadi titik awal kita bertransformasi. Bertransformasi tentang apa? Tentang mindset kita, tentang infrastruktur kita, tentang hal-hal yang mungkin berkaitan dengan digital ministry. Lalu yang terakhir adalah Klasis Jakarta 2 tidak bisa berjalan sendiri ya teman-teman semua. Mari kita semua bersinergi, memiliki kesatuan hati untuk bisa melayani setiap umat tanpa batasan ruang dan waktu. Dan itulah kenapa kita mencoba untuk satu frekuensi, kita coba untuk mengumpulkan, menggali, lalu untuk bisa berdiskusi, sharing, bisa juga nanti berguru dari salah satu jemaat gitu ya, untuk ya kita bisa memperlengkapi Kajadu ini menjadi lebih baik, menjadi lebih pelayanannya lebih selalu berinovasi seperti itu. Ya, kurang lebih dari kami untuk penutup pada kesempatan pada ini ada itu saja. Mungkin dipersilakan kembali kepada Bu. Terima kasih Pak Obing. Tepuk tangan dulu dong untuk panitia ya kurang lebih. Pak, sebentar sebelum duduk ya, kita mau akhiri dengan doa ya, sekalian doa untuk berkat kita dekat nanti setelah kita foto bersama, lalu silakan Bapak Ibu boleh mengambil makanan yang sudah disediakan. Oke? Tiada gading yang tidak retak, mohon maaf bila ada yang salah ya. Baik, kita mau menutup pertemuan kita pada siang hari ini dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam aktivitas kami dalam acara Kesatuan Hati Digital Ministry pada siang hari ini Tuhan. Biarkanlah apa yang boleh kami sharingkan pada saat ini boleh mendatangkan kebaikan Tuhan untuk jemaat-Mu di Klasis Jakarta 2. Kiranya Tuhan selalu menyertai digital ministry, pelayanan digital ministry dari setiap jemaat untuk boleh bertumbuh, berkarya, untuk menyebarkan kebaikan, dan khusus untuk memuliakan nama Tuhan tanpa batasan ruang dan waktu. Dan terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu yang boleh akan kami nikmati pada siang hari ini. Kiranya Tuhan menyertai, Tuhan memperlengkapi dengan kesehatan untuk apa yang akan kami konsumsi, dan boleh mendatangkan kesehatan juga untuk diri kami dan tubuh kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam acara ini, dan setelah kami makan siang, kami akan berpisah dan akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kiranya Engkau memberkati kami sampai di tempat tujuan kami dengan selamat. Jika di dalam acara ini kami banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kami mohon ampun. Terima kasih Tuhan, dan senantiasa berkati pelayanan digital kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Kita mau foto bersama ya, Bapak Ibu akan disiapkan. Kita foto ke depan, nanti kursinya diatur. Tadi sebenarnya saya udah nyiapin pantun penutup ya. Jangan takut berinovasi, menciptakan hari esok yang cerah. Semoga acara Digital Ministry hari ini membawa komunitas penuh kasih dan berkah. Oh ya, fotonya Bapak Ibu bisa ke tempat ini. Nanti kursi akan boleh bawa satu-satu kursi menghadap ke belakang sana. Jadi Digital Ministry